pertemuan kedua kali ini kita membahas sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi organ sistem reproduksi laki-laki, menjelaskan fungsinya dan mendeskripsikan manfaat khitan, menulis beberapa zat yang dihasilkan oleh kelenjar vesicula seminalis, mengidentifikasi proses pembentukan sperma, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan, serta fungsi-fungsi organ reproduksi pada perempuan, mendeskripsikan proses pembentukan sel telur, dan menerapkan konsep pembelahan meiosis pada proses spermatogenesis dan oogenesis. Nah, sebelumnya kalian harus tahu ya, ini adalah alat organ reproduksi. Yang bagian atas adalah alat organ reproduksi pria, yang bagian bawah adalah alat organ reproduksi wanita. Sistem reproduksi manusia terdiri dari organ reproduksi, dibagi menjadi alat kelamin pria, hormon, dan alat kelamin wanita. Alat kelamin pria itu ada bagian luar namanya penis atau skrotum. Bagian dalam ada testis, saluran sperma, uretra, kelenjar reproduksi. Nah, di dalam saluran sperma, di dalam epididymis dan vas deferens ini terjadi proses spermatogenesis, yaitu pembelahan sel sperma, pembelahan sel reproduksi yang menghasilkan sperma. Proses pembentukan sperma di situ. Kan? Kemudian berikutnya ada hormon. Hormon untuk laki-laki namanya hormon androgen dan testosteron. Sedangkan pada wanita namanya hormon estrogen, progesteron, FSH, dan LH yang bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Nah, organ kelamin atau organ reproduksi wanita bagian luar itu ada vulva, labia, sama klitoris. Sedangkan pada perempuan bagian dalam ada vagina, uterus, oviduk, dan ovarium. Nah, di ovarium menghasilkan atau terjadi proses oogenesis yang menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, ini organ reproduksi pria menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa. Wanita menghasilkan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Nah, organ reproduksi adalah suatu rangkaian, alat reproduksi itu adalah suatu rangkaian dan interaksi antara organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Ini adalah organ reproduksi pria, ya. Kamu harus mempelajari bagian-bagiannya, mulai kantong urin, vas deferens, uretra, penis, glans penis, lubang penis, dan yang sebelah kanan itu yang bulat itu ada yang namanya testis. Nah, ini proses pembelahan spermatogenesis. Kemarin sudah ya ini, yang menghasilkan 4 anakan haploid. Nah, kita sekarang membahas khitan atau sunat. Ini wajib untuk dibahas karena kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nah, ada hubungannya dengan biologi. Apa sih sunat itu? Sunat itu adalah pelepasan hulup atau kulit yang menyelubungi ujung penis. Khitan atau sirkumsisi sudah bisa dilakukan sehari-hari atau 2 hari setelah si kecil dilahirkan. Jadi mulai bayi boleh. Di Indonesia umumnya anak laki-laki pada usia sekolah dasar. Semakin tua
anak laki-laki disunat, maka semakin besar resiko dan tingkat kerumitannya. Ini metode khitan, ya. Nah, ini ada metode modern dengan metode laser. Ada 4 metode khitan populer. Ada konvensional, ya, ada laser, ada klem, ada stapler. Silakan dibaca itu satu-satu. Apa sih manfaat khitan? Khitan itu bisa mencegah infeksi dan mengurangi resiko tertularnya penyakit menular seperti HIV/AIDS, mengurangi resiko infeksi penyakit seksual seperti HPV, herpes atau sifilis. Yang ketiga, alat kelamin pria dilewati saluran urin di mana terdapat kuman atau kotoran saat buang air kecil, sehingga jika terkumpul di kepala penis bisa menyebabkan kuman tinggal dan berkembang di sana, sehingga perlu dibuka di khitan tadi. Menurut penelitian, orang yang tidak disunat lebih besar resikonya timbul infeksi yang berakibat pada terjangkitnya berbagai penyakit. Ini wanita, organ reproduksi wanita. Wanita bisa mengalami yang namanya menstruasi. Lihat organ reproduksi wanita. Mulai dari ovarium itu yang bulat menghasilkan sel telur tadi. Kemudian ada tuba falopi untuk bertemunya sel telur sama sel sperma. Uterus sebagai tempat perkembangbiakan janin. Endometrium itu dindingnya rahim. Serviks, kemudian vagina atau mulut rahim. Mulut, ya. Ini proses pembelahan sel telur tadi yang menghasilkan ovum dan badan polar kedua. Itu saja ya untuk pertemuan